Satu. Satu tapi bukan sama. Satu tapi nggak Ya, sama. satu bukan sama. Artinya Bagaimana itu Pak? Mau dicernakan bagaimana itu? Kecuali kalau makanya aku bilang nanti kalau secara begitu, khusus Pak, kita bahas di ruang Pak Billy. Saya akan masuk ke ruang Pak makanya Billy. itu Pak bukan satu Pak namanya Pak, satu kesatuan baru boleh. Nah, terserah Karena kalau ada memang kelompok itu yang pemahaman mau Pak menjadi Billy, satu oke saya terima. kesatuan Pak. Bapak ini kok kayak nggak tahu bahasa Indonesia aja. Bapak dokter? Serius Bapak dokter? Dokter spesialis apa nih Pak? Dokter cinta terpendam, dalam sekali. Pak. Oke, Pak Billy, kita cerita di room Pak Billy aja. Aduh, Ya, ini nggak mau Pak saya. Demian yang punya. Saya masih Jadi gini Pak. Nggak enak yang punya Ini, room, Pak, ya dalam kita hargai tuan kebenaran. rumah. Pak, dalam kebenaran. Ya, silakan Pak Demian. Ini kan kita sudah melebar nih. Ini topik saya kan stop menyembah manusia. Baik. Jadi karena Bapak tadi sudah mengatakan bahwa yang dia mati itu setuju nggak adalah, dengan judul ini? setuju nggak? Ya, saya sudah mengatakan tadi stop menyembah manusia. Dalam konteks ini datanya di mana? Kan saya sudah katakan ada juga manusia disembah, raja juga disembah. Ya udah gini Pak, gini. Ya, Karena raja Bapak juga tadi disembah. bilang- Iya, sebentar. Karena tadi Bapak bilang bahwa yang mati adalah manusia, artinya yang menebus dosa Bapak itu adalah manusia, bukan Tuhan, bukan Allah dong. Betul Pak? Ulang. Itu Bapak Yang bilang- menebus dosa itu ya Yesus. Yesus Iya. adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 Tadi kau ayat bilang tadi ayat Yesus 20. itu tubuhnya, rohnya Bapa. Di Kolose 2 ayat 9, Yesus adalah tubuh jasmaninya Bapa. Bertubuhnya jasmani Enggak, tubuh. bukan gitu Bang Bil, bukan gitu. Jadi gini. Nah, kan sudah gitu. kita Saya ya. tadi sudah ngomong bukan kayak gitu katanya. Berarti artinya Pak Demian kita diskusi, Pak Demian nggak gini, nyambung sama dengerin, saya. Dengerin Pak, dengerin gini. Saya tanya lagi apa? Yang mati di kayu salib itu Allah, Tuhan atau bukan? Tuhan Allah atau bukan? Salah pencipta atau penciptaan? Sebentar Bang, yang mati itu Allah atau bukan Pak? Atau Tuhan yang mati atau bukan? Yang mati itu adalah Yesus seperti nubuatan. Yesus adalah Tuhan. Berarti yang mati Tuhan kan? Ya, dagingnya. Ya, Ya, dagingnya Tuhan, Tuhannya yang mati itu Tuhan, bukan kan? yang mati itu rohnya yang ada di Yesus itu bukan sekedar dagingnya, tetapi dikatakan kenapa Yesus dikatakan Tuhan, karena di dalam Yesus Yang gini, ada Pak, yang kau tanya yang mati itu Allah atau bukan? Bapak dengar nggak pertanyaanku ini kok nggak nyambung? Dijawab aja apa yang mati itu ya. Allah Bagaimana saya atau bisa bukan? menjawab di mute ya Pak Demian? Soalnya Bapak nggak nyambung, sorry ya. Ya, kita nggak bisa nyambung karena Bapak kan memahami dengan pemahaman sendiri. Ya Kalau kan? bukan saya nanyanya apa, ente jawabnya apa? Data tertulis saya katakan bahwa Yesus itu tubuh jasmaninya Bapa. Oke, Jadi waktu tubuh jasmaninya itulah mati, apakah- yang mati, bukan bapaknya. Saya nggak bilang yang mati itu Bapak yang gue tanyakan, yang mati itu Allah bukan. Nah, jadi Allah yang dimaksud itu harus kita luruskan, klarifikasi. Aduh. Kenapa dikatakan Yesus Allah? Karena di dalam Yesus ada roh Allah. Roh Allah itulah Allah. Makanya aku dagingnya bilang Allah nggak, di dagingnya, Ibrani dagingnya? 1 ayat 3 sama Kolose 1 ayat 15, Iya, Yesus itu dagingnya Allah nggak, gambarnya daging. Bapa. Siap, Dengar dulu Pak dagingnya Demian Allah nggak? supaya Pak Demian ngerti Enggak, kalau saya Pak- gini loh, biar nggak melebar. Soalnya Bapak kalau nanya A, jawabnya ke B, jawabnya ke kita. Nah, ngomong makanya apa. kalau diskusi jangan di mute-mute karena Enggak, ketika saya gini, bicara, Bapak kan nggak mau belum diskusi. selesai saya bicara, Bapak sudah ngomong. Oke. Jadi artinya sesama Kristen saja pun bisa berbeda pendapat. Ada 45.000 denominasi di seluruh dunia memahami Alkitab Coba dengan gini lah, pemahaman sendiri. coba Bapak ulangi pertanyaan saya tadi, coba ulangin. Nah, apakah Allah mati kan gitu? Nah, jawabannya? Nah, benar nggak itu? Jadi saya bilang kita harus tahu kenapa dikatakan Yesus mati, karena Yesus telah dinubuatkan
Makanya tadi di Yesaya 9 ayat 56, Iya atau seorang enggak, perempuan Pak, melahirkan yang mati laki-laki itu yang disebut Allah atau Allah, bukan? Bapa kekal, Raja damai yang memiliki kerajaan Saya selatan. nggak tanya Demian. Bapak kekal, saya Demian, nggak begini, tanya Demian. Raja Damai. Pak Demian, kenapa di mute terus? Oke Demian, lah, begini, kalian bicara. sadar. Nggak jelas Jadi nih begini. orang kau tuh. Demian, sabar. Jadi begini, Tuhan Yesus kan sepenuh, mana dia? Udah kabur dia, orang nanya apa, jawabnya apa? Udahlah, Parah, turunin aja kalau yang nggak waras mah nggak usah diajak diskusi. Bikin Memang pusing kau aja. pikir, memang kau pikir ada yang waras dari Tritunggal? Oh iya juga ya. Ya maksudnya yang nyambung aja kalau ngomong itu loh. Cari yang nyambung kalau ngomong kan. Kabur naik tapi kabur. Iya, sebentar ya. Kita cari yang waras saja. Selamat pagi Pak Margono. Selamat pagi, Bang. Pagi Bang, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya, Bang ya? Naam, Muslim. Oh, oke. Ini nggak ada lagi yang ini nih, Bang. Tritung yang muncul. Masa dari 416 ini Islam dan Onenes? Nggak mungkin lah. Lagi ibadah mungkin mereka, Bang. Lagi Saya nonton kumpul. ini Islam dengan Onenes, nggak mungkin ini. Ini mustahil ini. Oke, siap. Ya, jadi ya kan di dalam hukum Yahudi itu tidak boleh ada patung menyembah patung. Tapi waktu itu ada yang ngaku Kristen bawa patung, ya diludahin lah karena itu melawan 10 hukum. Ya udah muncul belum nih pasien selanjutnya nih? Belum connect ya dianya ya? Kalau saya sih sudah kelihatan dia ini. Tapi kayaknya dia lagi berdoa ini. Oh, lagi berdoa. Siap. Belum connect soalnya, dah turunin aja dah. Ayo naik Tritung. Ayo naik. Ah, nih. Selamat pagi Kabet. Selamat pagi. Waduh, nggak ada suaranya. Monitor Kabet. Oke lah, turunin aja. Pasien selanjutnya. Cari yang agak waras, host. Iya, masalahnya nggak ada yang waras ini. Ini kayak cari waras ini bagaikan mencari sepotong jarum yang terbelah 1000 di antara bebatuan yang longsor. Belum connect juga ya? Yang satunya tuh. Ini kalau saya sih dua-dua Nah, sudah connect. Selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi. Christian Pak? Islam. Assalamualaikum. Oh, Dinda oke. Demian, aku izin turun dulu ya. Semuanya Oh, iya, panggil siap. semuanya ya. Yuk. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Ya, yang Christian aja yang naik ya, silakan. Soalnya kita lagi nyari pasien-pasien tungtung ini.
Selamat pagi Bang Wananton. Elvis nggak ada minta permintaan bro. Gimana orangnya nggak ada permintaan di bawah? Udah saya sudah bilang sudah menyerah, janganlah Bang Elvis ah. Tenang lah dia konsili sendiri kemarin. Aduh, naik terus turun. Udah naik Bapak konsili. Kok putus-putus semua nih pasien-pasien ini? Aduh. Masa ini dari 300 ini, masa cuma tungtung Onene sama Islam yang nonton? Gak mungkin lah. Tritunggal, katanya 2M, katanya pemberani, Katanya Tuhannya 3, kok takut cuak? sebenarnya kalau saya ditambah Demian aja cuma 2 jumlahnya, kalian 3. Naik Deborah, jelaskan bagaimana Tuhan 3. Gak ada yang minta naik ini. Kepala takut semua, katanya Tuhannya 3. Sebab Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Jangan-jangan tungtung ini sudah kemasukan roh setan semua. Ada Deborah. Aja permintaan ini. Selamat pagi Kak Deborah. Pagi Kak. Kristen kah? Ya, saya Kristen Kak. Kristen tuh pengikut Iya. Kristus. Siap. Ya, di kisah Rasul 11 ayat kakak? 24. Iya. Apakah kakak sepakat sama tema saya ini? Manusia kok disembah Kak? Ya nggak bisa lah. Berarti kakak sepakat bahwa kita tidak boleh menyembah manusia ya Kak ya? Ya, kita harus menyembah Tuhan. Siap. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah Yesus Tuhan? Yesus anak Tuhan. Yohanes Tuhan. 1 ayat 18. Apa dong? Tuhan saya. Tuhan. Apakah? Kita baca Yohanes 1 ayat 18 ya. Siap. Baca ya. Iya. Kita baca Apakah- Yohanes 1. Waduh. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menyatakannya. Siap. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Anak ya anak Kak. Gimana sih? Bukan Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan. Anak Tuhan ini tugasnya sama Tuhan ini, dia diutus ke dunia untuk menjadi Tuhan manusia, supaya manusia ini bisa mengenal Tuhan yang benar. Baik, Supaya saya tanya manusia lagi, ini bisa saya tanya mengenal lagi. Tuhan yang benar. Baik. Gimana menyembah Tuhan yang benar? Karena kan Tuhan ini nggak bisa dilihat, dia maha kuasa. Siap. Oke. Jangan banyak-banyak. Ini saya ulang lagi nih pertanyaan saya, soalnya belum dijawab nih. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Silakan. Dijawab itu dulu, jangan kemana-mana dulu. Dibuka mute-nya. Kebiasaan belum dijawab udah ini. Jadi saya kasih clue ya Deborah. Yohanes 1 ayat 18 itu terjemahannya salah. Tapi kalau kamu masih ngotot, ya terima konsekuensinya. Makanya kau follow saya. Saya akan buka semua terjemahannya. Tapi kalau kau ngotot, ya silakan kau berhadapan dengan Demian. Iya, dibuka dulu mute-nya Deborah. Udah saya buka. Iya, Mungkin gini. mute kan, ya. Menurut kamu Yesus kan anak Tuhan ya? Apakah Yesus anak Tuhan ini adalah Tuhan? Jangan menurut saya, ini menurut Alkitab. Yohanes 1 ayat 18 tadi kan dikatakan memang dia anak Tuhan, anak tunggal Tuhan. Udah, yang kau tanyain anak Tuhan ini Tuhan ya? Bukan, anak ya Adalah anak. Tuhan. Ya udah, berarti Yesus manusia biasa dong, bukan Tuhan dong. Oh bukan, dia anak tunggal. Anak tunggal, dia aslinya dari Roh Kudus Kak. Kalau kakak itu baru, kakak kan dari sperma pria ke wanita. Asal kejadiannya Ya, beda. intinya- Lukas 1 ayat 35. Oke, intinya kan Yesus bukan Tuhan kan Kak? Ini kayaknya muridnya Sofiatul ini sperma ilahi.
Kita berbicara iman itu harus ada dasar asumsi Alkitabnya Kak, bukan asumsi pikiran. Jadi harus ada memang Ya, ayat. saya udah tangkap poinnya. Intinya tadi kakak bilang Yesus bukan Tuhan. Apakah kakak menyembah Yesus? Saya mengikuti Tuhan memerintahkan untuk percaya dan mengikuti Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Ya, apakah menyembah? Saya percaya Yesus dan saya mengikuti, saya mentaati, saya tunduk. Ditanya dosa perhitungan ini memang sakit jiwa. Ditanya apa, jawab apa. Saya tanya lagi nih. Saya bilang saya nggak menyembah, saya percaya Pak. dan saya mentaati. Yohanes 3 Berarti nggak 16. menyembah. Berarti kakak Saya nggak tidak menyembah, Yesus, saya percaya dan saya mentaati, mengikuti. ya? Oh, mengikuti Karena aja nggak itu menyembah ya kak ya? Berarti nggak Yohanes menyembah. 13 ayat 16. Itu perintahnya Tuhan. Tuhan perintahkan kita. Berarti kakak nggak nyembah Yesus ya, cuma nyembah Bapa saja ya? Ya, saya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Diperintahkan Oke. Yesus seperti itu. Oke, poinnya udah dapet nih. Jadi yang pertama, Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, kakak nggak nyembah Yesus, tapi nyembah Bapa saja ya? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Itu saja kan begitu. Kakak ini, kalau boleh tahu, kakak ini dari ini ya, Unitarian, dari saksi SCC ya, saksi Yehova ya? Tidak, saya seorang yang percaya karena saya membaca kitab suci, merenungkan dengan niat hati yang tulus. Baik. Menyembah kebenaran. Ya, jadi kakak ini selangkah lagi bakal mualaf nih kak. Oh enggak Kak, maaf saya juga membaca Al-Quran. Quran Indonesia-nya dari juz pertama sampai 30, saya kurang tertarik sama baginda Muhammad. Saya ini kagum sekali sama tokoh Yesus dalam Alkitab. Luar biasa, makanya saya mau mengikuti beliau, Yesus ini. Oke, siap. Ajarannya Jadi, sangat luar biasa. iya, siap. Jadi, kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Yesus ciptaan dong kak? Oh tidak Kak, dia asalnya ini dari Logos. Kakak buka Yohanes 1 ayat 14. Jadi manusia. Logos ini sehakikat. Logos ini kan pikirannya. Loh, Logos ini katanya, sehakikat dengan kakak sebentar kak. Katanya tadi bukan Tuhan tadi. Kalau bukan Tuhan kan berarti ciptaan. Tidak seperti itu Kak. Kalau tubuhnya dilahirkan, tapi asalnya Logos itu dia Logos Kak. Kakak sangka firman Tuhan yang sudah di Alkitab tertulis. Iya, Firman Deborah. Gini kak, gini. Di dunia ini cuma ada dua, ada Sang pencipta dan pencipta dan ciptaan. ciptaan. Nah, kalau selain Tuhan itu ciptaan nggak? Gini Kak, memang Alkitab sudah menulis itu. Dia asalnya memang dari firman Kak. Firman jadi manusia. Jadi kalau kakak mau ribut ya sangkal aja nih Alkitab. Yohanes Enggak, aduh ini kita kok nggak ada yang nyambung tritum-tritumnya ini. dia kan memang dari Roh Kudus yang turun. Kakak baca nih, Roh Kudus turun atas rahim perawan Maria. Nah, Roh Kudus itu Parakletos itu nggak diciptakan. Kalau tubuhnya memang dilahirkan lewat rahim perempuan Gini. Maria ini. Kalau di dunia ini cuma ada Tuhan dan ciptaan, artinya yang bukan Tuhan itu adalah ciptaan. Tadi kan kakak bilang bahwasannya Yesus bukan Tuhan. Yang namanya bukan Tuhan artinya ciptaan. Saya bukan Tuhan, saya ciptaan. Bang Abu bukan Tuhan, Bang Abu ciptaan. Bang Billy bukan Tuhan, Bang Billy ciptaan. Kalau misalkan Jelas. Kak Deborah Jelas, tadi Kakak. bilang, sebentar. Kalau Kak Deborah tadi bilang bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, artinya Yesus ciptaan. Kalau kakak bilang Yesus bukan ciptaan, artinya dia bukan manusia, artinya dia bukan makhluk, tapi dia pencipta. Karena nggak mungkin ada yang bukan Tuhan, tapi dia bukan ciptaan, nggak mungkin kak. Paham nggak, Kak? Paham sekali Kak. Makanya ini kan saya membaca sisi faktanya. Kalau kakak ciptaan wajar karena kakak kan dilahirkan dari bapak ibu dari sperma. Nah Yesus ini kan terang-terang memang dari firman yang jadi manusia Kak. Nah firman ini yang dia bentuknya masih firman ini sehakikat memang dengan Tuhan sendiri, tapi ketika dia sudah menjadi manusia, naturnya manusia, itu dia itu disebut anak Tuhan. Dia tidak bisa disebut Tuhan lagi Kak, karena Tuhan ini kan Tuhan itu kan Baik. jadi dia disebut anak Tuhan, makanya dia disebut anak Tuhan. Baik. Siap, baik. Gini Pak. Jadi Adam itu dia ada bukan karena hubungan biologi suami istri. Jadi belum tentu yang dilahirkan dari
dengan berhubungan itu, maka sudah pasti itu ciptaan. Tapi yang tanpa berhubungan maka bukan ciptaan lah. Kalau logikanya seperti itu, Adam itu bukan ciptaan juga. Tapi poinnya bukan di situ. Sebentar. Poinnya sebentar. Poinnya bukan di situ. Tadi kakak udah jujur bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan ya udah berarti ciptaan manusia. Tidak, itu saya nggak setuju, Kak. Aduh. Dia anak manusia, dia anak tunggal Tuhan. Tubuhnya itu disebut manusia, Kak. Maka rohnya itu disebut anak Allah, anak Tuhan. Jadi kakak jangan mengganti Alkitab juga. Iya. Harus fair dengan Silakan Alkitab Bang Abu, posisinya katakan. Bang Abu. Harus fair dengan Alkitab katakan, Kak. Adam memang manusia tapi diciptakan dari debu tanah, Kak. Ya, Kak, tahu nggak proses, Kak? Tahu, Kak. Tahu proses Oke. apa? Ciptaan semua di luar pencipta dia ciptaan, hanya prosesnya berbeda-beda. Ya, jelas. Jadi bukan karena ada proses berbeda maka dia ciptaan, kan nggak begitu, Bang, Mbak. Saya itu kalau mendengar penjelasan tentang Tritunggal, larinya nanti di Kejadian 1, larinya ke Yohanes 1. Jadi kalau mau dipikir ya, kalau Yohanes 1:1 yang duluan itu Yesus, Bapa belakangan. Setuju nggak kalau kayak gitu? Enggak setuju. Ya, coba pada mulanya siapa? Firman. Nah, Firman itu siapa? Firman itu sehakikat dengan Allah. Enggak, Firman itu siapa? Allah sendiri. Astaga. Nanti kalau firman ini keluar, firman ini keluar dari Allah, itu baru disebut manusia. Nanti kalau dia keluar, kalau ini kan masih konteksnya dia masih satu kayak ide. Kakak punya ide. Di saat itu idenya masih di kepalanya kakak, ya masih kakak. Tapi kalau Ya idenya berarti keluar dari kakak, salah. Harusnya pada mulanya Allah, contoh. Lalu bersama-sama dengan Firman itu boleh. Ini pada mulanya Firman duluan ini. ya kan mulanya itu idenya apa? Nah, orangnya ada nggak? Ya kan ada. Orangnya ada nggak? Kak, kalau kakak punya ide, pasti ada Oh, kakak. jadi Yesus ini hanya ide gitu. Logos itu artinya logikanya Allah gitu loh, Kak. Logikanya. Oh, logikanya. Allah seperti itu. Terus logikanya Tuhan itu jadi Tuhan. Idenya kakak ini kan bisa keluar toh. Idenya kakak bisa kakak tumpahkan ke buku, ke mana. Nah, ketika itu sama dengan idenya Allah ini kan dia jadi manusia. Nah, itu nggak bisa. Itu sudah disebut sebagai anak Tuhan, makanya kayak kalimat keluar dari kalimat kan disebut anak kalimat seperti itu. Itu Oh, kan sudah jadi keluar. iya, jadi Yesus itu idenya anak Tuhan gitu. Itu beda lagi. Kalau konteksnya wujudnya masih logo. Masih Gila. Jangan dirubah, Kak. Gini, kalau wujudnya masih logos, dia sehakikat dengan Tuhan. Ketika logos ini sudah menjadi manusia, itu harus disebut sebagai anak Tuhan supaya kakak tahu. Kalau sudah bentuknya anak Tuhan itu dia punya tubuh, dia punya manusia, iya. dia punya parakletos. Karena kan dia kan lahir dari parakletos yang turun kepada Maria ini kan. Kalau kakak kan karena bapak mamanya kawin seperti gitu. Iya, betul. Jadi ide ini punya sub ide lagi di bawahnya lagi. Jadi Parakletos menjadi parah betul. Ya, jadi ide nih ada turunan dari ide lagi gitu ya namanya. Ini kan pertamanya ide nih. Terus ada turunan dari ide, ya kan? TY ini memang goblok Deborah ini. Oh iya, terima kasih, Kak. Jangan menghujat, Mbak. Jangan. Kalau Ya. dia kenapa dikasih naik, Kak? Kan diturunin aja. Ya, nggak boleh Bang, nanti room cut nanti. Bang. Iya, sorry Ya, Bang. jangan kita nggak usah. Nah ini, jadi kalau ide itu yang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi firman itu adalah logika Tuhan, ide Tuhan gitu ya. Ya, dia kan namanya idenya kakak kan satu dengan dirinya kakak gitu. Nggak Iya, mungkin idenya satu. kakak itu pikirannya kakak gitu, pikirannya kakak. Iya, Pikirannya paham, kakak kan di dalam paham. kakak. Kalau bentuk Iya. pikiran itu masih dengan kakak. Tapi Oke. ketika pikiran Saya- itu keluar, Contoh, saya terkepikir ide saya membuat kursi. Ketika jadi kursi, apakah saya kursi?
Ya kan bukan, makanya disebut tadi anak Tuhan. Apakah anak Tuhan itu Tuhan? Tidak, kan saya sudah bilang tidak. Oh tidak, berarti Tuhan manusia. oh berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Bukan, kan saya bilang tadi Bukan anak lagi, Tuhan. gimana tadi? Iya, berarti bukan Tuhan kan? Manusia. Saya sudah Iya, bilang sama disebut iya. anak manusia. Iya, Disebut anak manusia. Anak manusia apa anak Tuhan ini? Tadi bilang anak Tuhan. Kalau konteksnya dari asalnya itu Iya seharusnya sudah dari oke. Berarti kan sudah menjadi ide anak ide. manusia. Mbak Deborah, saya bantu jelasin bisa enggak Mbak Deborah? Siap. Iya, jadi gini teman-teman Demian sama Pak Abu ya. Jadi Mbak Deborah itu salah satu korban ya dari doktrin kekristenan yang rumit. Ya, jangan Ini bukan- disalahin ya, jangan Ini bukan disalahin. bantu, Saya Pak. serius. Bukan Saya serius. bantu, Pak. Kenapa? Ninja ini namanya. Enggak begini, saya serius, saya apa adanya ya. Mbak Deborah enggak bisa disalahin. Ya karena teologi kekristenan itu rumit. Nah, tapi saya mencoba ya membantu Mbak Deborah untuk mempelajari warna doktrinnya sendiri. Kalau saya salah silakan disalahin enggak apa-apa, tapi saya hanya niat tulus membantu. Jadi gini, Iya. di zaman dulu ya, bapak-bapak gereja ada yang punya warna doktrin seperti Mbak Deborah. Nah gitu. Ya nggak harus sama persis, nggak harus sama persis, tapi mirip. Ya namanya Apollonaris. Ya warna doktrinnya disebut Theos in Sarke Hoforos. Ya bahasa Indonesianya Tuhan memikul daging. Nah, metode memikul dagingnya bagaimana? Dengan firmannya, dengan logosnya. Dengan apa sih? Dia memikul daging dengan ilmu telepatinya. Nah, ini memang ada warna doktrin seperti ini. Nah, cuman karena teman-teman muslim ini ya, itu kan pihak pandangan yang berlawanan. Jadi Mbak Deborah kesulitan di dalam membahasakan warna doktrinnya. Ya, jadi di atas itu Mbak Deborah warna doktrinnya tuh oneness trichotomy. Ya, oneness trichotomy, epistemnya, sumber pengetahuannya dari Bapak Gereja. Bapak Gereja yang menyatakan logos itu daya pikirnya Allah itu setidak-tidaknya ada dua. Yang pertama itu Theophilus Antiochia, ya, beliau hidup di sekitar tahun 170 Masehi. Lalu kemudian Justin Martyr, ya, Justin Martyr juga sama. Ya, menyatakan bahwa logos itu akal budinya Allah, tetapi itu bukan Tritunggal ya Mbak Deborah. Itu adalah oneness trichotomy. Nah, ketika di dalam tindakan ekonominya itu gini loh. Allah itu melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan ya logos keluar di dalam bahasa manusia sehari-hari kita itu disebut dengan ilmu telepati. Nah, karena Mbak Deborah tadi nggak bilang seperti itu, makanya kan teman-teman muslim pada bingung. Logos keluar. Ini saya apa sapa dulu maksudnya? yang baru join dulu ya. Nanti pada turun semua ini kalau misalkan kajian pasalnya nanti pada turun semuanya. Oh gitu ya. Saya bantu Mbak Deborah ya. Nah silakan Mbak Deborah teliti sendiri. Ya semoga teman-teman muslim memaklumi kalau Mbak Deborah nggak paham. Nah gitu ya. Oke lanjut silakan. Ya. Disapa-sapa dulu Bang Abu itu di bawah-bawah. Ya, yang baru bergabung ya, ada Haya, ada Christian Michael. Ya, Pak Jody, selamat pagi Pak Jody. Deborah. Sebentar 1 menit. Deborah, jadi Anda pagi hari ini saya biarin Anda untuk dimainkan ya. Karena Anda kan supaya Anda Jangan tahu. gitu Billy, kasihan. Kamu ya, masuk Billy. ke Aku nggak merasa dimainkan, Kak, karena saya udah menemukan kebenaran memang yang saya imani di dalam Alkitab, Kak. Cuman gitu kan, kita berbagi boleh tanpa memaksakan apa yang kita imani itu. Kalau kakak memang merasa apa yang saya imani bahan ketawaan, itu urusannya kakak gitu. Ya, Kadia Wahyuni.
Iya. Selamat pagi Bro Christian, Mikael dan Haya. Ini pasti terhitung akut ini. Ya, tadi kan Haya bilang ini komal bidat. Silakan permainkan Bang Abu. Iya. Ya, Haya, selamat- Christian, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Christian tanya Michael. ke Christian dulu, nanti baru saya. Soalnya saya mau Bapak ke bilang, konfirmasi. Bapak bilang tadi ini komal bidat itu kenapa, Pak? Iya betul, nanti diskusi dengan saya. Iya, Silakan kenapa? tanya Alasannya apa, Pak? Christian Alasannya? Ya, alasannya apa, Pak? Dibilang ini komal bidat. Nanti itu saya alasannya. perjelaskan, saya mau ke kamar kecil. Silakan iya, udah. tanya ke. Ya, habis kamar kecil, kamar besar ya, Pak ya? Iya siap. Ya, oke, mantap. Pak Nah, Jody, saya tambahin lagi boleh nggak? ntar sama tanya Pak Jody. Pak Jody, tadi Enggak, Pak Jody enggak. singgung, ya Pak Jody singgung soal Theophilus. Itu temannya Lukas bukan? Theophilus yang temannya Lukas bukan? Bukan. Itu bukan. pribadi Intek kok. Bukan. Oh, Kalau Theophilus itu kan apa, pendengar hal-hal yang ilahi begitu. Tapi kalau ini nama orang. Oh, nama orang. Oh iya. Nah, saya tadi jelasin tadi ya, mengapa Bu Deborah bilang Yesus itu manusia, itu karena gini loh Pak, di dalam kristologi itu Apolonaris, itu Tuhan dengan telepatinya, dia memikul daging. Nah, ketika 33 tahun itulah, makanya tidak disebut Tuhan. Karena telepati, kukira cuma Marine Boy. Ternyata Tuhan bisa bertelepati. Kalau Pak Jody ini kan subordinat ya Pak Jody ya. Enggak, saya jelasin Iya, apa ya, jelasin Bu Deborah. Kasihan Bu Deborah kan juga nggak mudeng. Makanya kan dia juga bingung sendiri. Nah, karena ada daging dipikul oleh telepati Tuhan, makanya itu nggak bisa disebut Tuhan ya. Jadi ada benernya, itu disebut manusia. Kata siapa? Kata Bapak Gereja Apolonaris di zaman dahulu ada. Nah begitu. Oke, lanjut silakan. Itu aja sih yang pengen saya jelaskan. Dan memang di Billy, telepati itu yang pakai siapa Billy? Enggak, Yesus kan juga anak manusia. Dia sebut anak dirinya anak manusia. Manusia ikan. Yesus sebut dirinya anak manusia dan dia sebut dirinya anak Allah, Kak. Di Injil itu, Kak. Nah, disebut hari Sabat itu adalah ininya anak manusia, tuannya anak Ya, manusia. Dia sebut gini, anak manusia Tuhan atas hari Sabat, betul ya? anak manusia karena kan Berarti- memang dia dilahirkan. Mati Iya, sama- berarti dia Tuhan atas hari Sabat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat enggak ya? Minggu enggak, Sabat aja. Ya, Karena betul anak tidak? dia adalah tuan atas hari Sabat. Iya, berarti hari Sabat saja kan? Sisanya tidak. Bukan, ini kan di saat orang-orang Yahudi ini mempersoalkan kenapa murid-muridnya tidak taat kepada hukum Sabat seperti itu. Ketika mereka mentaati guru mereka, itu sudah sama dia mentaati itu hari Sabat gitu Kak, konteksnya di Matius 12 ayat 1 sampai 8 ini. Kayak Yesus menyebut dirinya anak manusia juga. Jadi bukan menurut Bapak itu dari apa santo siapa itu, dari Yesus sendiri mulutnya menyebut dia anak manusia. Oh, itu Pak Jody, bukan saya. Ya, makanya Tuh. itu Pak Jody ngarang lagi malahan karena memang jelas Yesus sendiri menyebut dirinya anak manusia dan Tuh, dia Pak Jody ngarang, Pak Jody. Nggak ada mikul-mikul daging telepati itu ya. Ada Marine Boy, ada Marine 12 Boy. ayat 1. Yesus pun menyebut dirinya anak Allah gitu kan, anak manusia itu karena dia dilahirkan lewat vagina perempuan, lewat rahimnya perempuan disebut anak Allah karena dia bukan dari sperma pria tapi karena dari Parakletos yang turun ke rahim. Jadi memang masuk akal itu anak Allah dan anak manusia itu ada artinya, dijelaskan sendiri memang dalam Alkitab. Jadi bukan menurut siapa yang baru lahir. Jadi Yesus ini punya dua natur berarti manusia sama Tuhan gitu. Bukan itu yang saya pikirkan, dari mana Tuhan punya sperma? Sabar. Iya, dia dari Parakletos itu kan namanya. Makanya Tuhan Maha Kuasa. Parakletos itu apa, Bu? Roh Kudus. Parakletos itu Roh Kudus turun kepada rahim Maria. Lukas 1 ayat Parakletos 5. itu roh penghibur.
Ya, Roh roh penghibur itu bisa juga di Roh Kudus juga boleh. Lukas 1:35, Roh Kudus turun atas rahim perawan Maria, dengan kuasanya itulah keluar. Ini. Tadi bilang firman tadi. Jadi ada sub ya, ada ide, ada sub ide lagi, turun lagi ke bawah. Kan firman nih, firman itu ide. Kemudian tiba-tiba untuk menjadi manusia dia butuh lagi sesuatu, parakletos. Sementara parakletos ini bagian daripada unsur tiga tadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, itu yang bagian mana lagi nih? Yang parakletos ini bagian Tuhan yang mana lagi? Kan tadi firman itu ide. Nah, parakletos ini bagian mananya lagi? Bukan Kak, itu konteksnya asal mulanya gitu, supaya orang itu bisa membedakan, oh Yesus ini dari mana. Berat ini harus menggunakan ilmu di atas ilmu ini. Bukan mudah kan ini kalau kita keluar dari Yohanes gini Yohanes 1:1 ya, pada mulanya firman ini adalah ide. Oke, Kakak jangan rubah ayat lah. Loh, pada mulanya firman kan, firman ini apa? Saya potong sebentar, saya minta maaf Pak Abu Adit. Jadi gini ya, untuk kita memahami warna doktrin Apolonaris itu pertanyaannya gampang sekali. Ya, gampang sekali. Jadi gini, Yesus lahir, ya, setelah lahir tentu saja nangis kan, oe begitu. Nah, yang dari mana kau tahu itu oe? Ya ini misalnya yang menggerakkan Yesus memang nangis. Kalian memang nama-nambah. Makanya aku bilang penghujatan itu bukan dari Islam, tapi dari mulut kalian yang menghasilkan penjelasan. Oke, nanti bisa diganti lah, nggak usah oe. Jadi gini ya, waktu dijanin Yesus tuh bergerak, nah begitu. Nah, yang menggerakkan tuh siapa? Kalau yang menggerak, sumber penggeraknya itu dari roh dia sendiri, ya, rohnya dia sendiri, itu dari Bapak Gereja Arius, ya, Putra Allah, roh Putra Allah itu sendiri yang menggerakkan. Tapi kalau dia digerakkan oleh logosnya Allah, di mana Allah dan logosnya itu tidak terputus, tidak terpisah, dengan telepatinya Allah di surga. Nah, itulah Apolonaris. Nah, sekarang kita tanya Bu Deborah, yang menjadi sumber penggerak ketika Yesus lahir itu apa sumber penggeraknya? Jumanji. Kak, kok tanya di dalam kandungan itu kan nggak kelihatan dan nggak ada. Dia udah lahir nih ya Bu Deborah. Ya, pertanyaan saya dengerin makanya. Ketika dia sudah lahir, dia kan bergerak, kan? Kan dia bergerak nih. Seorang anak laki-laki, kan dia anak laki-laki nih, bergerak. Nah, yang menjadi sumber penggerak dia itu siapa? Kalau terputus ya, hanya Putra Allah ya, dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Gereja Arius. Nah, saya jelasin. Boleh saya jelasin? Ya, silakan. Nah, itu kan Nabi Yohanes Pembaptis sudah lihat bahwa di Yesus itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menggerakkan dia, makanya Yesus bisa jalan di atas air, bisa membangkitkan orang mati. Bu Deborah, dia waktu janin. Telah lahir seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini kan bergerak-gerak kan, begitu. Nah, sumber penggeraknya itu siapa? Saya harus menjawab itu yang ada di Alkitab. Nanti waktu dia dibaptis itu kan, Nabi Yohanes itu kan lihat dia ada Roh Kudus. Itu Roh Kudus kan nggak bisa dilihat sembarang orang, hanya orang tertentu yang bisa lihat itu, karena Mesias ini kalau dibaptis sudah tandanya dewasa. kalau ada Roh Kudus. Sudah dewasa.